Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Kita mungkin ingat ya, sekitar 2 tahun lalu itu dunia digemparkan nih dengan salah satu kabar dari dunia digital, dari raksasa teknologi milik Mark Zuckerberg, Facebook, yang ingin meluncurkan mata uang digital global. Setelah sekian lama nggak ada kabarnya, tidak ada perkembangan yang signifikan. Ketika sekarang cryptocurrency lagi booming-boomingnya gitu ya, rencana penerbitan uang kripto Facebook ini ternyata bakal kembali digenjot. Jadi muncul lagi nih kabar terbarunya. Tapi jalannya pasti nggak selalu mulus dong, apalagi Facebook harus berhadapan dengan sejumlah bank sentral yang pastinya mengkritik proyek uang kripto Facebook ini. Tapi justru gara-gara Facebook lah dan juga perkembangan kripto yang semakin lama semakin pesat belakangan ini, sejumlah bank sentral ke depannya malah berencana nih buat menerbitkan mata uang digitalnya masing-masing. Jadi apa sih bedanya sebetulnya uang kripto Facebook dan bank sentral atau juga dengan Bitcoin dan koin-koin lainnya yang sekarang sedang beredar ya? Seperti apa progres dari adu cepat uang digital Facebook versus bank sentral ini? Kita akan bahas bersama. Menarik karena kalau kita lihat ngomongin uang kripto ini seru gitu. Kalau dilihat dari flashback dulu gitu ya, kalau kita kilas balik di Juni 2019 ini Facebook sudah mengumumkan rencana ke publik dan memperkenalkannya dengan nama adalah Libra. Jadi sudah sekitar 2 tahun lalu gitu ya. Nah, uang digital ini tuh awalnya tuh dimaksudin buat apa sih? Jadi awalnya ini maksudnya adalah sebagai mata uang global yang terkait dengan sekelompok mata uang negara seperti dolar AS, euro atau mungkin rupiah dan mata uang lainnya. Artinya nanti nilai Libra ini akan berpatokan dengan nilai sejumlah mata uang di dunia. Jadi maunya Facebook itu awalnya Libra bisa digunakan untuk bertransaksi di berbagai negara, antar negara dengan sangat mudah, semudah kita berkirim pesan. Karena kan Facebook misalnya ada WhatsApp, jadi kalau kita chatan gitu atau mau kirim uang bisa dari Facebooknya langsung, dari WhatsAppnya langsung ke orang-orang lain, mau di berbagai belahan dunia manapun gitu ya. Jadi nggak perlu lagi tuh tukar uang dari rupiah ke dolar misalnya, atau dari dolar ke euro dan lain-lain. Ini otomatis buat bank sentral dan pemerintah panas dong, karena kan jangkauan luas Facebook udah betul-betul luas gitu ya di dunia. Data terbaru ada sekitar 2,8 miliar pengguna aktif Facebook nih per kuartal 4 2020 lalu. Dan para gubernur bank sentral serta politisi ini khawatir mata uang Libra itu akan mengancam stabilitas keuangan dan yang lebih dramatisnya lagi bisa menggugurkan dominasi dolar yang selama ini kita sering jadikan acuan gitu ya, dan berpotensi memungkinkan pencucian uang serta aktivitas ilegal yang lainnya. Belum lagi masalah perlindungan privacy dari para penggunanya gitu ya, karena Facebook kan terkenal nih dengan skandal-skandal kebocoran data dan sebagainya gitu ya. Nah, setelah mencapai berbagai kecaman ini, satu persatu anggota dari Libra Association, ini adalah organisasi yang mengawasi proyek uang kripto Libra ini, mundur gitu satu persatu anggotanya. Totalnya tuh ada 27 anggota ya di asosiasi Libra atau Libra Association itu, dan ada nama-nama besar seperti Mastercard, kemudian Visa, eBay, PayPal, kemudian Stripe dan lain-lain itu akhirnya lepas tangan, mundur diri dari Libra sejak tahun 2019 lalu. Jadi rencana awal Facebook untuk meluncurkan Libra tadinya mau di tahun 2020 kemarin itu juga akhirnya molor. Sampai akhirnya Libra Association sedikit mengubah rencana awalnya gitu ya, masuk gitu supaya bisa lebih diterima lagi oleh berbagai pihak dengan membuat yang namanya stable coin. Nah, ini mungkin agak sedikit bagi Anda yang familiar dengan dunia kripto mungkin sudah kenal gitu ya, tapi mungkin ada juga yang masih belum paham nih apa sih itu stable coin gitu. Stablecoin ini ternyata jenis lainnya dari cryptocurrency, sama-sama kripto tapi ada kelas lainnya gitu yang nilainya tadi didasarkan pada mata uang tertentu, sehingga sesuai namanya stable, nilai stablecoin ini akan lebih stabil gitu. Jadi beda dengan Bitcoin
atau beberapa koin lainnya yang beredar saat ini, nilainya itu kan sangat fluktuatif ya. Kita lihat kalau lagi naik bisa sampai berapa puluh persen atau bahkan berapa ratus persen, atau kalau lagi turun bisa sampai anjlok banget gitu, karena memang mereka tidak terkait dengan nilai mata uang tertentu. Sebetulnya nih mirip seperti konsep awal Libra tadi gitu ya, karena sama-sama terkait dengan mata uang resmi yang dipakai sejumlah negara. Bedanya kalau Libra kan tadi terkait dengan sekelompok mata uang. Jadi ada beberapa mata uang digabungkan dalam satu kelompok gitu ya, dan itu menjadi patokan nilai Libra. Nah, stable coin itu akan spesifik berdasarkan satu mata uang. Misal stable coin yang berbasis dolar AS gitu ya. Jadi ya satu stable coin nilainya nanti akan sama dengan satu dolar AS, itu kalau rasionya 1:1. Ada bisa berbagai macam rasio gitu ya. Nah, untuk lebih membedakannya lagi nih dengan Libra tadi, di Desember 2020 baru kemarin akhirnya Libra diganti namanya jadi Diem, yang kalau kita kenal dalam bahasa Latin artinya hari ya. Mungkin ini filosofinya supaya bisa digunakan hari per hari mungkin. Nah, penggantian nama ini juga diikuti oleh beberapa perekrutan anggota baru di Libra Association yang namanya otomatis berubah juga jadi Diem Association. Tapi ternyata tantangan bagi mata uang Diem ini belum berhenti sampai situ aja. Baru-baru ini ada kabar terbaru lagi dari salah satu co-founder Diem, yaitu Kevin Whale, ternyata resign, pindah ke tempat lain. Itu berita Maret 2021 kemarin. Dan mirisnya Kevin Whale ini adalah co-founder kedua ya yang meninggalkan proyeknya sendiri, proyek uang kripto Facebook. Setelah sebelumnya itu ada co-founder lainnya yaitu Morgan Beller, ini juga ikut resign, pindah ke tempat lain. Tapi ternyata semua tantangan ini tidak membuat mimpi Facebook dan Diem Association pupus, karena masih terus maju terus pantang mundur gitu ya. Gimana sih kelanjutannya proyek mata uang digital Facebook ini? Jadi saat ini Diem sedang dalam pembicaraan dengan regulator Swiss nih, karena asal Swiss ya Diem Association ini, untuk mendapatkan lisensi pembayaran. Ini pastinya sebuah langkah penting dong dari sekian panjang perjalanannya gitu ya untuk bisa merealisasi proyek uang kripto ini. Bahkan ada seorang sumber anonim yang mengetahui rencana Diem ini menyebut bahwa pilot project atau uji coba dari stablecoin Diem berbasis dolar AS dulu gitu ya, berbasis dolar AS akan mulai diterbitkan rencananya di tahun 2021 ini. Memang waktu itu ada kabar mau Januari katanya paling cepat, tapi kan ternyata sekarang udah bulan April, jadi belum tahu kapan, tapi katanya 2021. Dan untuk tahap awal skalanya masih kecil katanya, sebagian besar itu akan berfokus pada transaksi antara konsumen atau antar individu. Mungkin nanti ada opsi buat penggunanya untuk membeli barang dan yang lain-lain, tapi sekali lagi belum ada tanggal pasti kapan peluncurannya. Jadi bisa berubah, bisa jadi benar-benar tahun ini atau di tahun-tahun berikutnya gitu ya. Nah, masalah lain tadi kan ada tantangan gitu ya dari para regulator atau bank sentral, mengatakan salah satu tantangan utamanya adalah gimana nih keamanan data penggunanya. Tapi balik lagi, karena Diem dan Facebook ini serius betul-betul ingin menggarap uang digital ini, sudah dijawab gitu ya oleh Diem Association bahwa saat ini dan kedepannya Diem itu akan serius menangani keamanan data pribadi. Katanya nanti akan dipisahkan nih antara data pribadi atau data sosial dengan data finansial gitu. Jadi tidak akan terjadi, harapannya, targetnya tidak akan terjadi kebocoran data dan lain-lain gitu ya. Dan seperti apa sebetulnya masa depan Diem gitu ya. Ada banyak yang, walaupun banyak yang kontra seperti Bank Sentral dan lain-lain, tapi banyak juga yang melihat sepertinya masa depan Diem ini akan sangat cerah. Apalagi diuntungkan dengan sponsor Big Tech tadi, raksasa-raksasa teknologi yang ada di Diem Association ya. Tadi kan totalnya ada lebih dari 20 perusahaan yang ada di Diem Association. Walaupun tadi beberapa sudah keluar, tapi ternyata masih banyak tuh sponsor-sponsor Big Tech lainnya yang ada di dalamnya. Misalnya ada Spotify, ada Uber dan lain-lain. Dan justru ada sisi lainnya dari peluncuran atau rencana peluncuran mata uang Diem yang di backing oleh Facebook ini, yang justru akhirnya membuat sejumlah bank sentral walaupun tadi panas malah terpancing nih untuk menerbitkan berbagai mata uang digital gitu ya masing-masing.
termasuk juga negara-negara ini gitu. Jadi sejumlah negara di dunia sudah mulai mengembangkan mata uang digital bank sentral atau kita kenal dengan Central Bank Digital Currency (CBDC). Ini bahkan sudah ada negara yang menguji coba CBDC sebagai alat pembayaran di sejumlah kota ya. Salah satunya yang paling terdepan dan ini juga mungkin dirangsang juga gitu, didorong juga dengan tadi rencana Facebook untuk menerbitkan Libra atau Diem, yaitu China ya, yang sekarang sudah mengembangkan dalam beberapa waktu terakhir ini mengembangkan yuan digital. Dan China ini sudah membagikan yuan digital kepada warga di beberapa kota, jadi sudah diuji coba, hasilnya jutaan transaksi sudah mereka proses. Nah, selain China, sejumlah negara lain juga tengah berupaya menciptakan mata uang digital nasional atau mata uang digital bank sentral masing-masing gitu ya. Misalnya ada Swedia dari The Riksbank, ini kalau kita melansir situs resmi dari The Riksbank, ini dikatakan negara ini atau Swedia sudah mulai proyek pengembangan CBDC, mata uang digitalnya bernama e-krona. Jadi krona digital sejak musim semi tahun 2017. Dan saat ini Bank Nasional Swedia ini hanya menawarkan uang digital kepada bank dan peserta RIX, baru ke orang internal aja gitu ya. Sementara uang digital yang beredar di masyarakat sekarang masih terbitan pihak-pihak swasta. Dan nanti pihak Riksbank sudah mengajukan proposalnya kepada parlemen setempat untuk bisa meninjau lagi seperti apa kebutuhan terhadap krona digitalnya bersama ahli, pelaku pasar pembayaran, lembaga terkait, dan masyarakat umum gitu. Itu Swedia. Kemudian ada lagi Rusia. Ini mengutip CoinDesk, Rusia juga berniat memamerkan prototipe mata uang rubel digital ya. Rubel digital ini di akhir tahun rencananya akan diluncurkan, dan menurut Wakil Ketua Bank Sentral Rusia, proyek ini sendiri sudah berlangsung sejak Oktober 2020 lalu. Jadi masih baru-baru ini terbilangnya ya. Dan sedang dalam tahap pengembangan desain, kemudian nanti akan menjalani yang namanya uji coba atau uji kelayakan, baru sampai benar-benar bisa diterbitkan atau diluncurkan ya. Tapi keputusannya belum tahun ini, mungkin tahun depan gitu. Kemudian yang lainnya yang baru-baru ini juga baru saja terdengar beritanya gitu, sebetulnya sudah beberapa bulan lalu atau beberapa tahun lalu ada beritanya bahwa Inggris akan mulai meluncurkan mata uang digital gitu ya. Tapi kemarin ada keterangan resmi dari Bank of England yang sekarang sedang mengkaji lagi, menggodok lagi rencana penerbitan uang digital. Kalau kata Menteri Keuangannya di Twitter gitu ya, diplesetin nih namanya nanti akan Britcoin. Jadi agak sedikit plesetan dari Bitcoin gitu ya, yang sekarang lagi hits banget, lagi hype banget. Bagaimana dengan Indonesia? Kalau Anda perhatikan CNBC Indonesia, cuap-cuap cuan dan lain-lain, Anda pasti sudah sering dengar ya kata kabarnya, beritanya bagaimana Bank Indonesia waktu itu di awal tahun sempat menyinggung memang sudah ada pikiran gitu ya, mulai belum ada rencana yang lebih detail, tapi sudah mulai memikirkan untuk menerbitkan apakah nanti rupiah digital namanya atau apa, yang jelas mata uang digital Indonesia gitu ya. Tapi memang masih panjang sekali perjalanannya, masih belajar dari beberapa negara lain, misalnya China, Swedia dan yang lain-lainnya, dan pastinya memperbaiki infrastruktur keuangan dalam negeri gitu ya. Nah, nanti siapa sih yang lebih cepat? Apakah Facebook atau bank sentral yang akan betul-betul meluncurkan uang digital dan bisa dipakai secara massal? Kita nantikan bersama.